adanya HJY ini membangun jejaring alumni. Jadi karena kita merasa satu perjuangan yang berat masuk ke negara, terutama yang berbahasanya bukan bahasa Indonesia. Dan seperti disampaikan tadi pada talk series tadi, pengalaman beliau mungkin lebih parah dari itu juga banyak. Ada teman kami sebenarnya dari itu mau ujian aja nggak bisa bahasa, suruh pulang dulu 6 bulan, nanti kalau sudah selesai bahasa, udah bisa bahasa baru ujian ke saya. Nah ini menjadi tantangan besar, sehingga kami dari HJY itu selalu membangun semangat mereka sebelum berangkat. Kami memberikan motivasi dan memberikan juga cara-cara bagaimana untuk survive dalam kondisi kehidupan yang Jerman yang serba artinya saklek dari segi bahasa, dari segi sains yang tidak bisa ditawar, kemudian dari pergaulan, dan juga dari biaya hidup yang mungkin harus kita squeeze karena biaya hidup di sana mahal. Kalau kita mengikuti pola hidup orang Jerman, itu otomatis dengan beasiswa kita tidak akan bisa mencukupi. Nah dari sanalah kita mengembangkan strategi dan membangun networking, jejaring. Nah dari Indonesia kami juga niat pertama membangun HJY itu adalah sharing pengalaman supaya mereka itu bisa survival strateginya di Jerman itu menjadi lebih bagus, dan kualitas pembelajaran terus terang aja di Jerman itu jauh lebih mengutamakan quality di dalam pembelajarannya, sehingga mereka di samping harus bisa bahasa Jerman, lulusan sana juga harus bisa bahasa Inggris. Dan yang lebih penting tadi disampaikan oleh teman Pak Ading itu adalah harus mandiri. Nah mandiri itu dibangun untuk mahasiswa S1, S2, S3, dan bahkan masuk mahasiswa itu sudah tidak dibiayai oleh orang tuanya. Dia mencari beasiswa, mencari sendiri, dari hidup sendiri. Ya, S3 juga demikian. Jadi S2, S3 itu mereka mencari tambahan untuk supaya bisa mengikuti pola hidup orang Jerman. Saya kira tadi apa yang disampaikan, membangun jejaring itu sangat penting karena bisa membagi kesusahan dan juga membagi kebahagiaan yang kita dapatkan di dalam pembelajaran. Nah, sebagai HJY kami juga memotivasi setiap tahun memberikan ke calon-calon mahasiswa yang ingin belajar S2, S3, atau S1 ke Jerman. Kami selalu memberikan pengarahan dan juga motivasi. Dan setelah pulang akan what's next, apa yang harus bisa disumbangkan untuk negara. Saya kira itu yang penting di dalam membangun jejaring, terutama alumni Jerman. Jadi untuk teman-teman yang punya minat atau ingin melanjutkan studi di Jerman, itu tentu saja hal pertama yang harus disiapkan itu adalah bahasa. Karena memang negara Jerman ini bukan negara yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris, tetapi mereka lebih bangga menggunakan bahasa Jerman. Yang kedua itu tentu saja persiapkan diri dan mental dari rekan-rekan semua, karena di Jerman mereka punya standar yang tinggi untuk bisa menyelesaikan studi di negara tersebut. Persiapkan diri agar teman-teman itu terbiasa untuk mendengar saran-saran atau komentar yang disampaikan secara lugas apa adanya, dan siapkan juga ketika teman-teman itu berkomunikasi itu juga bisa menyampaikannya secara lugas atau apa adanya, karena mereka akan lebih menghargai kalau kita mengatakan apa adanya, bukan sesuatu yang tidak tegas, tidak lugas, tetapi bersayap. Itu sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya sampaikan segala sesuatunya dengan tegas, apa adanya, dan siapkan mental juga kalau menerima saran yang disampaikan secara lugas dan tegas. Yang ketiga tentu saja harus memiliki support system, artinya bantuan.
Gitu. Bantuan ini sebenarnya bisa diperoleh dari keluarga, tetapi bisa juga diperoleh dari teman-teman. Teman-teman ini artinya tidak harus teman-teman yang sudah ada sebelumnya, tapi bisa mencari mereka-mereka yang punya minat yang sama atau kebidangan yang sama atau mungkin nasib yang sama, dan itu penting sekali untuk mengangkat kembali apabila rekan-rekan di sana mengalami masalah. Jangan takut belajar, jangan takut mencoba, jangan takut gagal, karena di sana insya Allah akan ada solusi maupun cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bangkit kembali atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Mungkin itu 3 tips utama yang bisa saya berikan. Alasan yang heroik atau alasan Dua-duanya. yang biasa-biasa. Saya tuh dulu tidak pernah terbayang Mbak Evita akan ke Jerman ya. Itu dilanjut S3 apalagi, karena pertama belajar bahasa Jerman itu sulit sekali. Saya hanya berhasil sampai apa itu yang paling basic itu Mas? AAIN. AAIN itu kan ada 3 tahapan tesnya. ABC, A1, A2, dan seterusnya. Ya, jadi sampai 3 bulan di pusat studi Jerman di UGM kursus, itu kan ada 3 kali tes itu kan, selama 3 bulan itu. Jadi yang lulus saya cuma 2 kali tes pertama. Yang ketiga nggak lulus, Bro. Jadi ini berarti memang tidak layak ke Jerman gitu. Jadi tidak pede Pak awalnya, karena ini bahasa Jerman sulit sekali. Dan sampai saya 3 hari pertama di Jerman itu baru masuk international office di University of Munich itu, ditemani oleh satu kawan dari Sierra Leone namanya Sarah Bom Capre. Itu duduk 5 menit menyerahkan dokumen tuh saya. Itu kemudian dapat surat cinta Bro dari international office bahwa Anda baru bisa kami terima kuliah kalau bahasa Jerman Anda itu minimal B2 itu ya. B2. Waduh, AIN aja tadi nggak lulus di Pusman UGM itu. Bagaimana ya ini kalau saya pulang kampung kan nggak mungkin ya Bro, malu ya kan, udah sampai di situ. Nah, jadi memang ada jalannya. Jadi kemudian saya meyakini itu. Jadi tadinya ini mungkin kepotong ceritanya. Jadi bahasa Jerman saya nggak oke, tapi saya bertemu dengan supervisor saya yang memang pada saat itu saya membantu beliau riset di Indonesia. Orang Jerman ya, guru besar. Dan lucunya juga istri beliau kan orang Jogja, Mbak Evita. Prof. Hanits ya, istri beliau orang Wirobrajan. Jadi saya ketemu ada banyak poin gitu di situ. Dan beliau bilang bahwa, Ading kamu akan saya bimbing. Bagaimana bahasa Jerman saya, Prof? Kamu akan saya bimbing pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah. Jadi itu poin pertama Mbak Evita. Lalu yang kedua tadi bagaimana ceritanya? Langsung pingsan kan Mbak dia. Gimana ini? Lalu teman saya Sarah tadi ajak, ayo Ading kita ke ruangan komputer, di situ kita bisa ngetik. Kamu harus segera kirim email ke Hanits, profesor saya. Dan beruntung sekali, saya email hanya dalam waktu 5 menit. Kebetulan Prof. Hanits lagi on office ya, Mbak. Langsung dia balas, Mas Duki, segera ke ruangan saya siapkan surat yang menyatakan bahwa Anda tidak perlu bisa bahasa Jerman selama kuliah di sini. Alhamdulillah. itu dia. Akhirnya sampai sekarang nggak bisa bahasa Jerman maksudnya. Gak jadi becoa ya, padahal saya sudah sangat wah nanti sudah agak jiper. Plus minusnya di situ. Kenapa memilih Munich, Mas Ading? Itu. Nah itu juga kebetulan ya, karena Prof. Hanits kan beliau home base-nya di situ, LMU namanya, dan ya beliau sangat welcome waktu itu. Cuman istri beliau Mbak Mini namanya itu wanti-wanti seperti tadi Mbak Tia bilang, ini kota termahal di Jerman gitu ya. Kamu berapa per bulan beasiswanya gitu? Saya segini Mbak. Wah ini kayaknya itu nggak cukup kan? Iya. Itu benar-benar nggak cukup. Apalagi
Istri saya Nini belum bergabung, masih di Indonesia gitu. Akhirnya ya cukup juga karena resepnya satu ya, Prof ya, Pak Anggur ya. Kalau pagi itu cukup nasi telur dadar makannya. Tidak bisa ke mana? Donor belum belum Belum, belum. belum level itu. Karena udah donor di Munchen itu harganya 7,5 euro. Kalau di Kolon 2 kali lipat hampir di ya. Jerman Barat kan di bawahnya. Sekitar Gitu 5. Ya, ceritanya. iya. Baik. Baik, ya terima kasih Mas Ading. Jadi tadi teman-teman, Bapak Ibu juga bisa melihat ya masing-masing ada challenge-nya. Yang satu Mas Ading ini dapat banyak pertolongan gitu ya. Dan memang barangkali supervisor juga sangat membantu ya begitu. Jadi untuk yang S3 tadi kita juga banyak mendapat inspirasi dari Prof. Wayan ya. Prof. Wayan ini Bapak kita semua, the father of the nation, HAJY begitu. Ya baik. Selanjutnya barangkali untuk kita coba gali ya, karena kita tidak akan mendetail ke beasiswa, tapi lebih ke bagaimana teman-teman di sini, Mbak Dia, Mas Hendra, Mas Ading ini survive. Tadi kalau Mas Ading sudah sedikit cerita ya tentang survivalnya. Mungkin itu yang eh, dua sisi ya, studi dan bagaimana adaptasi di Jerman itu seperti apa gitu, karena semuanya bahasa Jerman ya kebanyakan, jadi memang memahami sedikit bahasa Jerman itu sangat membantu. Barangkali Mas Ading bisa sharing Ya, ini sedikit kalau dari tadi joking ya, ini serius. Maksudnya saya kemudian memang harus belajar bahasa Jerman ya, teman-teman. Artinya saya waktu minggu pertama ketemu dengan Thomas, dia bilang ada dua hal. Ading, pertama kamu saya kasih info. Ini saya kira mengharukan ya, betul. Jadi bahwa Thomas baru masuk ruangannya, terus kamu mau kopi atau teh? Saya kopi saja gitu ya. Terus sebentar, terus dia ngeprint, ya dia ngeprint kayak saya bilang ini ngeprint apa ini akhirnya? Ini deg-degan Prof ya. Jangan-jangan ada requirement apa lagi gitu. Ternyata apa? Itu peta alamat-alamat masjid yang ada di Munchen. Jadi saya mengharukan sekali. Adik ini alamat-alamat masjid sama toko-toko apa halal store yang Turkis ataupun yang Asiatis tuh ya. Dia kasih semua sama rute keretanya untuk menuju ke sana gitu. Jadi dia sangat, ini mungkin yang berbeda, saya tidak tahu di negara lain ya Mas Zaki ya. Supervisor di Jerman itu menyebut diri sebagai dokter pater gitu ya. Jadi I'm your father kalau bahasa Inggrisnya. Jadi bapak. Jadi bapak kita. Jadi saya pikir saya sudah mulai mau ujian Prof. Wah ini udah mulai suruh baca apa gitu. Baru nyampe. Ternyata hal-hal yang sepele dalam tanda petik ya itu mereka pikirkan. Jadi saya kemudian memahami bahwa ini ternyata kita mendapatkan satu proteksi, mendapatkan satu kehangatan dan sebagainya dari supervisor. Nah, tetapi betul artinya di sisi lain dengan supervisor yang tipikal orang Jerman mungkin Mbak Dian lebih tahu juga Mbak. Itu kalau udah urusan akademik standar itu nggak bisa dinego. Nah itu. Jadi udah selesai urusan peta, udah selesai urusan nanti makannya kayak gini. Nah sekarang kita bicara rencana. Pertama itu Pak, Ading harus kursus bahasa Jerman. Nah itu. Tidak ada pilihan lain karena kamu akan berinteraksi minimal 3 tahun. Jadi saya kursus Prof. Jadi saya harus after hours, jadi setelah jam 7 malam saya di perpus selesai, break sebentar di kantin ya, di mensa ya di kampus. Kemudian agak ke belakang kampus itu ada satu kayak pusat bahasa gitu. Kita kursus di sana. Masih dalam komplek Uni, Prof. Dan itu kan indah sekali karena itu kampus yang sangat tua, gedungnya gedung heritage ya. Tapi tidak selamanya kita bisa menikmati, terutama 3 tahun pertama. Jadi saya pertama kali ikut kursus itu, cerita sama istri saya pikir bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris ya, untuk menjelaskan bahasa Jerman gitu. Ternyata tidak.
Jadi pengantarnya ya bahasa Jerman, pelajarannya bahasa Jerman. Untuk orang Indonesia, orang Monjali ya lulusnya cuma AI-nya nggak sampai lulus. Jadi saya bingung. Tapi itu Mbak Ibi itu akhirnya belajar dan belajar. Udah pokoknya nggak ada no other choice. Belajar sehingga 3 bulan saya jadi bisa. Paling tidak untuk komunikasi sehari-hari. Gitu. Ya, banyak ya. Tadi kalau saya lihat pertama Mas Ading cerita di print kan itu menunjukkan generasinya ya. Kalau sekarang kan mungkin nggak ngeprint tapi pakai apps ya. Semuanya pakai apps ini di print gitu. Jadi beda ya, beda zamannya gitu. Kalau sekarang semuanya di apps gitu. Jadi nggak di print ya Mas Ading ya. Ya, jadi sangat mengesankan ya tadi yang disampaikan oleh Mas Ading bagaimana adaptasi dan memang standar di Jerman itu memang tidak bisa ditawar. Kalau saya belajar dulu itu hanya ada 4 kata hard work and on time. Udah yang lainnya nggak ada. Itu tinggal di sana. Baik, mungkin dari Mas Hendra, silakan Mas Hendra untuk yang tadi sudah sempat ada challenge ya, tapi mungkin dari sosial dan akademik itu seperti apa standarnya terutama ya. Kalau saya lihat yang S1 kan memang sangat berat gitu. Ya semuanya berat ya, tapi Kalau ya. S1 memang kelihatannya lebih berat karena memang bahasa pengantarnya itu dalam bahasa Jerman. Betul, Jadi betul. memang dari awal sebelum di Jerman kan kalau misalnya yang program S2 S3 kan mungkin belajar Jermannya bisa di Jerman ya. Nah sementara kalau yang mau ambil S1 waktu itu mungkin sampai sekarang juga masih sama, di Jerman tuh harus bisa level B1 minimal. Karena untuk itu nanti tujuannya adalah masuk college dulu. Nanti ketika selesai masuk college barulah bisa masuk ke universitas itu tadi untuk menyiapkan universitas itu tadi sih. Jadi dari situ aja udah berat gitu. Dari Indonesia aja udah berat karena emang harus belajar sampai B1 gitu. Dan untuk mesnya dan ujiannya di Kuta Institut itu tadi. Terus habis itu selesai bahasanya nih, ya udah di Jermannya itu kan karena S1 kan kebanyakan berarti orang-orang yang masih habis lulus SMA. Nah, bedanya adalah kalau yang S2 S3 mungkin secara mental udah siap ya. Secara pola pikirnya udah kebentuk tuh karena S1-nya di sini. Nah, yang menjadi challenge selanjutnya untuk orang-orang yang S1 ke Jerman itu adalah mental. Itu kayak ya bisa kena mental ya. Bisa, sangat mungkin. Kalau tadi misalnya kan mungkin lulus SMA tuh umur 18 ya. Ya itu kan masih labil-labilnya tuh. Ya labil-labilnya terus ke Jerman, ya udah deh. Jauh dari orang tua, nggak ada support sistemnya. Ya teman ada, tapi maksudnya ya teman yang ketemu di Jerman gimana sih kan baru bentar tuh. Nah ya udah, jadi emang challenge-nya emang pada akhirnya istilahnya dewasa lebih cepat kali ya, karena emang semua masalah tuh yang nyelesain ya kita sendiri, nggak bisa dibantu. Kita mau minta tolong ke orang tua misalnya, Pak, Ma, ini ada masalah, terus harus ngapain? Karena orang tua nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi ya emang pada akhirnya kita tanggung jawab sama diri kita sendiri sih. Mungkin itu bedanya. Yang kita punya mungkin cuma uang kali ya. Jadi emang yang harus disiapin ketika mau ke Jerman itu adalah ya kemampuan, ya secara bahasa tadi, terus motivasinya juga sama finansial sih. Karena finansial tuh nggak bisa dibohongin. Mungkin kalau misal dibilang tadi saya bilang kuliah di Jerman tuh murah kayak 300 euro, mungkin 5 jutaan gitu satu semester. Ya tapi biaya hidupnya setiap bulan tuh berapa kan gitu. Mungkin bisa sampai berapa ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih mahal lagi ya. Jauh lebih mahal lagi, di atas 1.000 mungkin satu bulannya untuk biaya hidup. Nah itu kan udah lumayan mahal tuh. Sementara beasiswa sendiri dapatnya berapa. Nah jadi emang ya finansial tuh menurut saya apalagi yang S1 jarang ada beasiswa, bener banget. Jadi S1 tuh jarang banget ada beasiswa karena kuliah sendiri udah murah gitu. Tapi syaratnya satu dalam bahasa Jerman. Ada sih yang bahasa Inggris tapi memang lebih mahal, kayak satu semesternya tuh ya program internasional, setahunnya paling bisa 1.000 lebih satu semesternya kan. Kayak gitu. Jadi ya tinggal pilih aja. Kalau punya uang ya pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya minim bahasa Jerman, tinggal belajar bahasa Jerman. Seperti itu. Mas Hendra sempat bekerja di sana karena S1 kan harus sempat bekerja ya. Loper koran. Oh ya, Göttingen ya. Göttingen, itu memang sangat terkenal. Itu udah mungkin biasa bisa cerita. ya. Jadi kalau di Göttingen tuh emang turun-temurun. Jadi kayak udah lewat HRD-nya tuh ya orang Indonesia sendiri. Jadi kayak kamu bisa, yaudah yuk. Jadi dipandu dulu nih, di training dulu sama orang Indonesia yang sebelumnya yang waktu itu saya Pak Doni jadi beliau ini dosen di IPB. Terus habis itu saya dipandu sama beliau, terus habis itu nih ya bangun pokoknya jam 3. Terus habis itu
wah jam 3 waktu itu pas kebetulan winter kan, ya udah terima aja. Jadi itu emang minus berapa ya, minus 5 apa minus 10 salju-salju, ya udah tuh loper koran. Ya udah, dan itu dihitungnya kan kalau di Jerman tuh per jam kerjanya. Itu kayak rasanya lama banget kan, padahal cuma 2 jam. Itu muter-muter, ya kayak kalau misalnya di total sih kayaknya capek juga ya. Jadi mending itu saya cuma bertahan 1 bulan. Nggak kuat. Mending tidur. Oh iya, iya. Ya, jadi opportunity cost-nya ya. Ya opportunity Antara cost-nya emang tidur nggak worth it kan, karena harus bangun jam 3 gitu loh iya. untuk muter, dan itu jauh banget. Iya. Dan naik sepeda, Oh iya. nggak bisa naik mobil. Baik. Iya, iya. Selain loper koran apa Mas Hendra mungkin pengalaman? Kalau saya sendiri emang nggak begitu ini ya, kayak Kerja di kitchen kalau hand. teman-teman saya pernah, Hmm. kalau teman saya pernahnya di ini apa, pabrik coklat di Iya. daerah Di Aachen ya, Aachen, Aachen ya. Lin, Nah, pabrik di Lin itu ya, di Lin itu yang memang, kalau saya nggak kesana sih, soalnya kan waktu itu saya pindahnya ke Kuten kan. Kuten tuh kota yang kecil banget, bahkan orang Jerman sendiri nggak tahu. Itu beneran sih. Saya pernah kayak studi banding gitu kan ke pabrik, Cotton. ya namanya Kuten. Itu ke pabrik VW Volkswagen. Oh iya, iya. Di Dresden atau di mana ya, saya lupa. Nah itu ditanyain tuh sama instrukturnya, ini dari mana? Dari Kuten. Yang nanya orang Jerman nih, where kommen Sie? Aus Kuten. Boleh gas. Di mana itu? Ya kita orang yang, ya kan kalau misalnya college itu kebanyakan orang Asia ya, orang dari Cina, dari Vietnam, Indonesia, macam-macam. Nah ya kita sendiri juga bingung dong ditanya di mana, itu ya di dekat sini gitu. Ya udah, jadi ya orang mereka sendiri nggak tahu. Nah itu dari Kutan ke pabrik coklatnya itu emang agak jauh sih, jadi emang harus stay 1 bulan gitu. Jadi emang biasanya cuma waktu liburan. Nggak bisa part time seperti itu. Iya, ya menarik sekali ya teman-teman. Jadi ada banyak cerita begitu di balik kehidupan kita. Nah, Mbak Diah barangkali bisa menceritakan ya Mbak Diah bersama keluarga ya, karena waktu itu kita sama-sama anak kita seumuran, saling mengunjungi sama-sama. Ini terutama dari perspektif gender ini challenging ya, karena battlefield-nya perempuan tuh beda dengan bapak-bapak. Silakan Mbak Diah. Betul sekali. Jadi meskipun saya pernah pengalaman tinggal di luar dan betul waktu itu S2 saya masih umur 26 tahun, kemudian melanjutkan S2. Jadi untuk bisa adaptasi saya awali dari S2. Tetapi ketika S3 ternyata pengalamannya berbeda karena saya sudah berkeluarga dan kemudian belum dikaruniai anak waktu itu. Dan salah satu kalau saya waktu itu merencanakan adalah saya ingin punya anak dulu, baru kemudian sekolah. Karena kepikiran kalau punya anak itu dibatasi waktu, sementara kalau sekolah bisa kapan-kapan gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu yang direncanakan ke saya. Diterima sekolah dulu, baru kemudian tahu kalau hamil gitu. Dan risikonya kalau hamilnya di Indonesia itu kalau nekat untuk berangkat nanti melahirkan di sana tidak di-cover oleh insurance. Untung kembali lagi DAD itu selalu solutif gitu. Dan ketika saya waktu itu diminta memilih, saya pasti memilih untuk melahirkan dulu, punya anak dulu. Sekolah nanti bisa mencari yang lain gitu. Tapi ternyata DAD sangat baik hati dan kemudian mengatakan bahwa sudah ini mundur 1 tahun dulu, baru kemudian melahirkan di Indonesia, kemudian nanti lanjut di S3. Sepertinya enak gitu ya. Ternyata ketika harus berangkat di tahun 2009, saya harus meninggalkan anak saya yang pertama itu umur 7 bulan. Gitu. Dan kalau boleh cerita secara pribadi, saya agak sulit untuk punya anak. Ya, ini saya keguguran 2 kali. Ini anak yang ketiga. Jadi betul-betul luar biasa bagi saya kalau sampai harus meninggalkan anak di usia 7 bulan. 7 bulan itu kan masih belum baru mulai belajar duduk, belum masih ASI, kemudian belum bicara dan sebagainya. Jadi itu berat sekali, tapi kembali lagi oleh suami, dukungan keluarga luar biasa, dari ibu saya juga sama, kalau kamu sudah niat berangkat, berangkat. Tidak usah nengok ke belakang. Harus ke depan seakan kamu kuat, kalau nangis nanti urusan belakangan. Gitu. Jadi ini pengalaman luar biasa bagi saya untuk berangkat sendiri, meninggalkan anak, gitu ya. Tapi kembali lagi karena sudah diniati dan kemudian
sangat dibantu oleh keluarga. Ini kalau saya dengan teman-teman ini saya kembalikan suami dan anak saya ke keluarganya. Itu saya berangkat sendiri. Karena saya berangkat sendiri. Dan kalau untuk masalah bahasa, kebetulan tidak ada permasalahan seperti yang dialami, tidak cukup heroik kalau saya. Karena memilih TU Dortmund waktu itu karena TU Dortmund punya program internasional kaitannya dengan planning, kemudian juga embel-embelnya adalah the best School of Planning in Europe. Gitu. Dan program itu mengakomodasi mahasiswa internasional dari 4 negara. Kalau di Asia di Filipina, kemudian di Afrika di 2 negara, dari Kenya, kemudian juga dari Amerika Latin, dari mana saya lupa, Puerto Rico, ya. Jadi itu adalah program internasional, tidak ada masalah. Tapi memang di Jerman mensyaratkan harus bisa bahasa Jerman paling tidak A1 atau Stadtdeutsch. Dan itu juga difasilitasi oleh DAAD untuk kursus 3 bulan di Goethe Jakarta. Tapi itu setahun sebelum saya berangkat. Kemudian selama menunggu keberangkatan saya di next year, itu saya sedikit belajar bahasa Jerman. Kemudian ketika berangkat di Jerman, itu difasilitasi untuk kursus di Jerman. Waktu itu di kursus sekolah bahasa Jerman di Marburg, itu lumayan jauh dari Dortmund, untuk kursus bahasa 4 bulan. Dan memang harus lulus B2. Itu ya B2. B2 itu ya A1, A2, A3, B1, B2. Itu jadi berlevel-level. Sama juga dengan pengalaman belajar bahasa Jerman, saya kira ada Inggrisnya, apalagi bahasa Indonesia tidak ada sama sekali. Pengantarnya bahasa Jerman, bukunya bahasa Jerman, gurunya orang Jerman, kebanyakan tidak Jerman asli, tapi dari Eropa Timur yang lebih paham kesulitan kita. Langsung semuanya dihantam Jerman. Itu jadi tidak ada Inggrisnya. Saya mencoba menghubungkan bahasa Indonesia, bahasa Jerman dengan bahasa Inggris. Awalnya catatan saya bahasa Inggris, ternyata tidak ketemu. Jadi memang harus langsung ke bahasa Jerman. Dan kemudian karena selalu berada di dalam lingkungan internasional, tidak ada masalah sebetulnya dengan adaptasi dengan orang Jerman. Kemudian juga ketika dari sekolah bahasa, kemudian melanjutkan ke universitas di Dortmund, itu ketemu langsung dengan supervisor, juga tidak ada masalah karena masih menggunakan bahasa Inggris. Intinya kalau di studi tidak ada masalah karena program kami pada bahasa Inggris. Tapi setiap harinya, mulai dari keluar dari rumah sampai ke kampus, tidak ada yang bahasa Inggris. Semuanya harus dilakukan dalam bahasa Jerman. Untuk belanja, untuk naik bis, dan sebagainya, semuanya harus bahasa Jerman. Dan disitulah sangat terbantu dengan kursus yang disediakan oleh DAD untuk bisa memahami bahasa Jerman, kemudian bisa berkomunikasi dengan orang-orang Jerman. Tapi kalau dari lingkungan kampus, tidak ada masalah. Mereka sangat terbiasa dengan mahasiswa internasional, kemudian orang-orang Jermannya juga luar biasa. Mereka paham dengan kita, dengan orang Asia, dengan orang Afrika, dan sebagainya. Sama sekali tidak ada masalah. Dan juga untuk urusan administrasi, urusan sekolah dan sebagainya sangat dibantu oleh mereka. Dan ada juga asisten yang khusus untuk mengawal mahasiswa-mahasiswa asing. Jadi membantu kita dari proses administrasi, kemudian belanja di awal, menemukan rumah tinggal dan sebagainya, itu difasilitasi oleh kampus. Jadi saya termasuk beruntung untuk urusan seperti itu, jadi tidak heroik seperti teman-teman ini gitu. Tapi memang kemudian bahasa Jerman saya tidak sebagus beliau-beliau ini karena masih menggunakan bahasa Inggris gitu. Ya, terima kasih. Oh iya, betul. Iya. Rezeki anak. Betul, Iya. lumayan. Iya, terima kasih Mbak Diah. Ini sangat mengesankan ya. Kan kalau di HAJY itu ada juga Prof. Retno ya, yang dari kedokteran itu Prof. Retno itu meninggalkan putranya ketika berumur 80 hari.
Mbak Diah tadi 7 bulan itu lebih kecil lagi ya, memang perjuangannya ya, tapi ya alhamdulillah semuanya dimudahkan ya. Kalau dalam bahasa Jerman, kalau saya pribadi pengalaman tuh yang paling sulit menurut saya itu angka, karena angka tuh kan dibalik ya. Jadi kalau udah berkaitan dengan angka saya menyerah. Yang lain coba nebak-nebak tuh angka. Baik, terima kasih Mbak Dia, Mas Hendra, Mas Ading. Mungkin barangkali tadi sudah banyak cerita, ini sudah 15 menit menuju pukul 17 ya. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang di sini. Satu, mungkin kita langsung tanya jawab ya. Silahkan. Ini didominasi oleh mbak-mbak ya. Jadi Mbak Dia ini sangat menginspirasi. Ya silahkan disebutkan namanya dan kita invite, kita undang 2 penanya untuk ini. Silahkan Mbak. Mau pakai bahasa Jerman dulu, ini berdiskusi dulu atau Mbak siapa dan ditujukan untuk siapa? Silahkan Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Azura. Dari IPC 21, saya ingin bertanya kepada beliau, Mr. Mas Duki, Oh, Mr. Mas. Mas Robi, Mas. dan ya. jadi saya ingin, maaf, jadi sebelumnya saya ingin bertanya, apa bedanya kualitas pendidikan di Indonesia dan di Jerman, dan menurut dari segi bahasa, karena kita harus menggunakan bahasa Jerman sehari-harinya, sementara dari DAAD-nya itu memberikan kursus sekitar 3 bulan ya Mbak, untuk belajar 4 bulan untuk belajar bahasa Jerman, tapi kan ada sebagian pendapat kalau misalnya dia masih membutuhkan waktu untuk bahasa Jerman dan ada kendala di dalam bahasanya. Jadi apakah itu mempengaruhi atau tidak? Terima kasih. Jadi kayak perbedaan kualitas pendidikan di Indonesia dan di Jerman dengan challenge bahasa dan cara mengatasinya. Baik, terima Baik, kasih. terima kasih. Mbak Azura, ada yang lainnya? Mbak Azura saja atau pertanyaan selanjutnya? Udah, ya baik. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Yang di Zoom ada di chat barangkali. Kita monitor sepertinya belum ada. Baik, mungkin bisa langsung direspon. Mbak Diah mungkin ya, karena yang ada kursus bahasa itu adalah DAAD, Mbak Diah dari DAAD. Silakan Mbak Diah, nanti kemudian Mas Hendra dan Untuk kursus bahasa memang 2 bulan di Jakarta, kemudian 4 bulan di Jerman. Jadi cukup untuk sampai ke B2. Jadi kemudian di kota Jakarta juga banyak diberi pemahaman tentang kehidupan di Jerman dan sebagainya dengan bahasa Indonesia. Jadi masih lumayan. Tapi kalau sudah di Jerman semuanya dalam bahasa Jerman. Kemudian kalau karena S3 ya kualitas pendidikannya, karena S3 kami tidak S3-nya by research, jadi tidak ada kuliah terlebih dahulu, sehingga ketika awal masuk ketemu langsung dengan supervisor, yang pertama dilakukan tidak langsung menjadi promovendus atau kandidat doktor, tapi urusan administrasi dulu, dicek apakah latar belakang keilmuan saya dari S1 dan S2 itu memenuhi untuk masuk dalam program S3 di sana. Jadi dicek secara administrasi, kemudian juga wawancara dengan pengelola dan juga dengan supervisor kaitannya dengan tema, topik dan sebagainya. Itu yang secara administrasi. Kemudian setelah dinyatakan cukup, kemudian mendapat surat dan langsung memulai riset atau menjadi kandidat doktor. Tapi untuk bagi yang belum cukup, misalnya ada beberapa mata kuliah wajib yang belum diambil di S1, S2 dulu, itu kemudian diikutkan kuliah di S1 dan S2 untuk bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan yang di uni tersebut. Kemudian kaitannya dengan substansi pasti lebih berat dari Indonesia ya, karena di sana diskusinya sangat seperti yang disampaikan tadi kaku. Mereka tidak akan menawar begitu. Dan semuanya harus jelas, kemudian didukung oleh teori, kemudian kalau misalnya ada fakta, juga faktanya harus jelas, jangan percaya gosip dan sebagainya. Termasuk juga ketika menulis itu harus
harus concise kalau bahasa Inggrisnya, tidak boleh bertele-tele. Itu apa yang dijanjikan di depan, misalnya kalau menulis disertasi ya, bab ini membahas tentang A, B, C, D. Strukturnya disebutkan di depan dulu, baru kemudian diterangkan satu-satu. Tidak kemudian cerita panjang, terus kemudian berhalaman-halaman. Tidak seperti itu. Saya ingat sekali ketika terakhir akan mengumpulkan tesis, kemudian saya juga bertanya ke profesor saya, sebetulnya berapa halaman untuk menyusun tesis waktu itu. Kemudian oleh profesor saya dijawab, kalau kamu membaca buku literatur yang ditulis oleh para penulis terkenal, itu berapa halaman? Paling 200 sampai 300 halaman. Itu saja yang menulis sudah nulis yang profesional. Lah Anda kalau menulis tesis, kebetulan mahasiswa S3 itu kan belum secanggih penulis terkenal. Itu kalau Anda menulis lebih dari 300 bahkan 500 halaman, berarti itu apa? Itu berarti hanya data, belum disampaikan dengan analisis yang lebih mendalam. Itu saya ingat betul yang disampaikan oleh profesor saya. Jadi betul-betul harus menggunakan halaman dengan dengan singkat, dengan detail, tidak bertele-tele, kemudian yang diajarkan dalam bahasa Inggris paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 tentang apa, kalimat 1 diterangkan oleh kalimat selanjutnya, itu ternyata betul-betul dibaca dan dimaknai dengan luar biasa di sana. Itu yang kaitannya dengan substansi. Kemudian iklim belajar di sana tidak akan pernah diingatkan oleh supervisor. Kalau sudah ada progres, silahkan mengumpulkan draft, kemudian nanti dijadwalkan untuk bertemu. Penjadwalan juga tidak bisa sewaktu-waktu, tetapi harus lewat sekretaris beliau, dan beliau punya jadwal kapan saya harus bisa bimbingan dengan beliau. Dan ketika bimbingan, karena sudah dijadwalkan, itu betul-betul intensif sekali. Sangat-sangat intensif, sangat-sangat membantu. Kemudian saya sering mencatat apa yang disampaikan oleh supervisor saya, seakan-akan mudah begitu. Saya catat semuanya, tapi ketika sudah sampai di rumah, wah, ternyata saya harus membaca ini. Oh, berarti saya harus banyak sekali yang saya kejar. Tapi ketika diterangkan profesor saya itu gampang sekali. Wah, tapi ketika di rumah pusing saya. Akhirnya menulis lagi itu. Dan tidak akan pernah diingatkan. Intinya adalah beasiswamu hanya 3 tahun. Anda mau menggunakan untuk main-main, tulan, tidur, terserah. Tapi ketika sudah selesai 3 tahun, tidak selesai ya kamu harus pulang. Dengan atau tanpa gelar. Tidak akan pernah diingatkan oleh siapapun. Gitu. Jadi memang benar-benar harus mengatur jadwal sendiri, kemudian harus mandiri. Dan kebetulan di kampus kami itu ada semacam studi kelompok belajar bersama oleh mahasiswa S3. Di situ kami diskusi, kemudian diskusinya tidak hanya sekadar menulis apa, tetapi diskusi tentang literatur, karena bacaan literaturnya susah semua gitu, dan tebal dalam konteks substansi dan halaman gitu. Kalau dibaca sendiri tidak mampu. Akhirnya kemudian kami membaca, kemudian diskusi. Oh, menurut kami seperti ini. Oh, jangan seperti itu. Coba kamu baca di halaman sekian. Ada beberapa yang berbeda. Dan itu sangat membantu untuk memahami buku. Tapi itu adalah inisiatif dari kami sendiri. Sementara dari kampus ya hanya dengan supervisor. Kebetulan saya punya 2 supervisor, hanya dengan mereka. Jadi memang harus betul-betul berusaha sendiri, belajar mandiri, kemudian banyak sekali menghabiskan waktu di perpus. Di perpus, kebetulan kami juga mendapat ruang untuk mengerjakan tesis. Jadi di situ kami bisa diskusi dengan teman-teman yang lain. Kalau tidak, merasa orang menderita sedunia. Karena tidak tahu standarnya, harus membaca apa, begitu. Supervisornya juga tidak selalu ada setiap saat, kan harus janjian dulu, dan kalau janjian harus sudah menyerahkan progres. Tidak bisa kita hanya datang kemudian bertukar ide, tidak mungkin. Harus draft dulu, dibaca oleh supervisor, mari kita diskusi. Jadi itu yang jadi betul-betul by product, kemudian bisa diskusi di situ. Tapi setiap kali diskusi luar biasa pencerahannya. Jadi betul-betul mereka ketika disebut sebagai Dr. Vater memang betul-betul sebagai yang mumpuni di bidangnya. Itu pengalamannya. Jadi memang sangat terbantu untuk selesai tepat waktu. Tapi kembali lagi itu adalah inisiatif kita semua dan keinginan kita untuk
saling sharing, saling membantu, kemudian saling belajar bersama. Kalau boleh cerita buku yang dibaca berapa gitu ya, yang dibaca kalau tidak salah 300 sampai 500 buku itu yang dibaca, dan tidak boleh membaca halamannya saja, 1-2 yang dibutuhkan, tidak. Jadi sampai bisa menceritakan buku ini bagusnya di mana, bagus tapi tidak berguna untuk tesis saya. Oke, jadi begitu. Jadi dari 300 sampai 500 buku yang saya baca, saya lupa berapa, itu kemudian yang digunakan kurang dari 100 buku. Itu kemudian juga ketika terutama bagian metode ya. Nah, metode misalnya ada metode A, B, C, D, ada 10 metode. Itu pasti ditanya kenapa menggunakan metode 1, kenapa bukan metode 10. Itu. Jadi sebelum memilih metode 1 itu harus tahu metode 1 sampai 10 dulu. Kemudian kita diskusi. Nah, setelah itu kenapa kamu memilih 1, karena alasannya apa? Bukan karena saya memilih metode 1 karena saya taunya hanya itu. Wah, habis kalau kayak gitu. Jadi betul-betul semuanya dipelajari, kemudian baru memilih. Dan diskusi itu yang bikin pusing. Tapi kemudian ritme membaca, hobi membaca itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan tidak perlu khawatir karena semuanya begitu. Jadi kalau tidak membaca, tidak belajar, itu menjadi orang yang aneh di sana. Iya. Jadi betul-betul punya environment yang sangat mendukung. Gitu. Ya, itu saja Bu Evita. Ya, terima kasih Mbak Diah, ini sangat menginspirasi ya. Tadi pengalaman Mbak Diah tentang independency, resilience, ya, concise and relevance itu sangat penting. Jadi kalau nggak concise tapi nggak relevan tapi nggak concise ya. Ini ya Mbak Diah. Baik, terima kasih Mbak Diah sharingnya. Mungkin Mas Hendra ya, terutama yang tadi kualitas, kalau yang bahasa Jerman tadi sudah disampaikan tentang mengapa sih gitu ya ke Jerman kualitas, dan ini gimana dibandingkan misalnya S1 di Indonesia dan di Jerman gitu. Oke, tadi Mbak Azuri ya. Mbak Azura. Mbak Azura ya. Oh ya, makasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya saya ngebandingin yang S1 dulu ya nih ya. Yang S2 juga S3 sebenarnya ya mirip-mirip lah ya sih. Yang S1 tuh paling bedanya sama di Indonesia tuh adalah disiplinnya sih. Disiplin sama culture-nya itu udah pasti jelas banget bedanya. Kalau misalnya di Jerman emang mereka ya belajar party-party. Kalau di sini mungkin masih bisa di-mix gitu loh, kayak gimana sih, kadang-kadang suka harus main tapi malah belajar, waktunya belajar malah main, jadi kayak kebalik-balik. Sementara kalau misalnya di Jerman tuh emang kalau misalnya lagi ujian itu beneran ujian dan emang disiapinnya. Kalau di sini mungkin kita ya, bisa Mas, ya. Ambis gitu ya. Sebenarnya nggak ambis sih. Mereka lebih ke apa ya? Tahu porsinya, fokus. Jadi emang efisien mungkin sih untuk belajar. Nah itu karena mungkin mereka bahasa ibunya bahasa Jerman. Nah itu nggak berlaku sama yang anak-anak S1 yang bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, terus belajar bahasa Jerman. Nah, maksudnya kayak memahami materi dalam bahasa Jerman kan pasti beda. Maksudnya orang Jerman sendiri aja mereka bilang, ini kok susah banget ya. Terus habis itu kita sebagai orang yang kamu itu bilang susah, terus kita harus bilang apa kan ya gitu. Nah makanya kalau misalnya mereka belajar cukup sekali, kita belajar kayak harus 3 kali gitu. Nah jadi itu sih bedanya. Dan itu tadi, maksudnya kayak menurut saya sendiri pribadi, pintar itu nggak cukup, harus motivasinya harus kuat sih. Jadi iya sih, kalau saya ya memang staff itu, jadi kayak ya pintar aja tapi males sama aja. Iya. Soalnya kalau misalnya di sini mungkin masih bisa kayak sistem SKS ya. Nggak bisa, di sana nggak bisa SKS. Jadi persiapan paling nggak 1 bulan minimal. Jadi 1 bulan sebelum klausur fase kayak seminggu ujian gitu, itu pasti perpustakaan penuh. Nah, tapi kalau misalnya awal-awal masuk kuliah nih, nah itu perpustakaan sepi. Jadi anak-anaknya masih pada main-main. Nah kayak gitu sih bedanya paling. Jadi emang dan semuanya kita yang ngatur sendiri. Nah sama setahu saya kalau di Jerman itu absensi nggak dihitung. Iya betul. Jadi kita bisa aja nge-skip kelas. Tapi yang penting ujian lulus. Nggak tahu gimana ceritanya, yang penting ujian lulus kita bisa aja nggak ikut kelas, itu nggak masalah. Iya. Kayak gitu sih. Ya itu notes juga ya, maksudnya waktu ini juga. Nggak ngajarin yang jelek ya, tapi kayaknya nggak ada yang berhasil juga sih kalau nggak masuk kelas. Iya. Kayak gitu. Jadi emang harus masuk kelas. Iya. Meskipun materinya udah ada di website dan segala macam bisa diulang berkali-kali, tetap pasti beda. Ibu dia sendiri bisa ngerasain gitu. Dijelasin sama dosen aja kayaknya gampang. Tapi pas sampai sendiri di rumah kok nggak ngerti ya. Ya kayak gitu sih bedanya.
Iya, fokus ya memang Mas Hendra ya. Itu yang saya belajar juga sih. Jadi orang Jerman tuh sangat fokus sekali. Gitu. Ya, ya. Mas Ading, silakan Mas Ading. Ini melanjutkan yang sedih-sedih. Antara Köln dan Munich. Iya, mumpung ada kalian acara kita kan peluncuran buku. Bisa diinikan. Ini teman-teman kalau lihat nih buku saya covernya ini ya. Ini sengaja saya pilih waktu ditanya oleh editor. Ini foto yang mana untuk dijadikan cover. Jadi saya bilang saya pilih yang ini. Ini sebetulnya gedung yang paling historis di University of Munich ya. Jadi dulu di halaman gedung ini ada apa namanya kejadian di zaman Hitler di mana para mahasiswa yang berdemo lalu mengalami tekanan militer, lalu ada yang mengalami insiden, lalu dibuatkan museum kecil di sini. Lalu di lantai basement juga ada museum untuk mengenang mereka. Yang mau saya ceritain bukan itu, tapi saya paling sering duduk di di area museum itu, Prof. Di halamannya juga sangat apa namanya luas gitu, semacam garden. Setelah konsultasi rutin dengan supervisor. Merenung di sana ya. Jadi semacam kadang Mencari memikirkan ilham di balik ini rumput. kok semakin susah. Kok kayaknya kok gampang. Udah saya sudah bikin 10 halaman, submit seminggu sebelumnya, dijadwalkan. Paling mendebarkan adalah bertemu dengan supervisor untuk mendengarkan feedback, ya kan? Karena itu bisa saya lakukan hanya tiap 2 bulan sekali, Mbak. Jadi dia memberikan slot, Ading 2 bulan sekali kita jumpa, tapi kalau mau konsultasi seminggu sebelumnya harus ada progres paper kira-kira 20-30 halaman. Jadi selalu begitu. Dan mendebarkan gitu, karena koreksinya. Jadi mungkin hanya 1 kata gitu ya, atau 2 kata, tapi implikasinya tadi 20-30 artikel yang harus dibaca. Waduh. Jadi setelah itu kejadian selalu 1 jam. Awalnya sih nice ya kita. Mau minum apa, kopi apa teh gitu. Habis itu baru ngobrol dan seterusnya. Jadi sesudah itu saya selalu ke sini, Prof. Saya hanya sekedar untuk duduk, beli kopi, cappuccino dan makan roti, lalu apa ya, menikmati sedikit kemewahan untuk jadi jangan dikira Munson katanya kapan nonton bolanya gitu ya. Ini ada apa Liga Champion, nggak ke sana. Nggak bisa, nggak sempat. Di samping memang mahal ya tiketnya ya. Jadi kita punya kemewahan di akhir pekan sebetulnya. Ini mungkin yang enaknya di situ ya. Jadi kita semacam ada kultur bahwa akhir pekan itu memang mereka itu benar-benar kan free ya, dan Ya, kita terpengaruh gitu. Jadi betul sekali Mbak Dia bahwa kita kalau hari-hari weekend itu kita akan melihat orang memenuhi perpustakaan, orang di halaman ini berdiskusi ya dan seterusnya. Jadi saya kadang menjadi orang aneh karena kalau pagi masih duduk di dalam sini ada ruang perpus, saya sangat senang duduk karena ada berhadapan dengan dinding kaca yang sangat besar. Dan kalau lagi musim salju itu saya menikmati tetesan-tetesan itu turun gitu. Seperti nasib. Ujungnya nasib ya Mas Ading ya. Nasib. Seperti itu ya, pelan gitu. Progresnya kok kayaknya lambat gitu. Dan saya merasa semakin sudah 2 tahun nih, tinggal setahun lagi apa ya bisa selesai dan seterusnya. Tapi kuncinya betul kita ngikuti aja dan kita membaca dan kita kemudian tadi confident on schedule, kita konsultasi. Setelah selesai konsultasi ke perpus lagi. Sehingga singkat cerita semester pertama itu saya berakhir dengan drama ada di sini, di mana saya masuk rumah sakit. Jadi opname 1 hari, Prof. Saya tidak bisa makan karena muntah, lalu badan lemas, berdiri aja langsung kepala pusing. Kebetulan saya tinggal di rumah kos yang ibu kosnya itu orang Manado, suaminya orang Jerman, jadi sangat nice.
Jadi kemudian saya dicek dan memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, dibawa ke klinikum ya, rumah sakit. Jadi karena SOP-nya rumah sakit itu kan apapun gejalanya dia diawali dengan check up seluruhnya, gitu kan, Prof. Semua diperiksa. Jadi akhirnya saya menjalani itu hampir 3-4 jam. Dan hasilnya mengagetkan. Ini tidak ada apa-apa. Baik-baik saja. Kepalanya tidak, parunya aman, tekanan darah biasa. Dan saya setelah beberapa jam itu memang enakan. Karena ditemani Bapak Kos yang orang Jerman itu, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi intinya itu stres. Setelah 6 bulan, setiap hari pagi jam 9 sampai jam 9 malam di perpustakaan. Sesudah itu 2 bulan sekali ini tadi dengan momen di halaman teras gedung ini. Nah, tetapi betul mereka akhir pekan itu betul-betul menjadi individu yang bebas, yang berbeda. Jadi itu sisi lain kehidupan. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi soal kualitas. Jadi saya kira di situ jawabannya. Jadi tentu kalau bicara overall Jerman higher education kan kita melihat rating ya, tentu sangat baik. Tapi yang menentukan menurut saya kultur akademiknya tadi. Jadi misalnya di S3 Jerman itu dia mengenal 2 rezim ya, 2 model. Pertama yang klasik, di mana dibimbing seperti Mbak Dia itu hanya oleh supervisor, dan itu kita punya kemewahan. Seperti saya misalnya dibimbing Prof. Hanitz itu dia leading scholar untuk journalistic culture di dunia. Jadi kemanapun, ke negara manapun kita tinggal menyebutkan. Bahkan saya punya paper yang publish pertama itu karena menjadi second authors dari dia gitu. Jadi kayak garansi. Nah itu yang kita tidak miliki gitu ya di Indonesia. Dan yang kedua intensif supervisinya itu. Kemudian tadi environment-nya di mana orang itu kalau nggak ada apa agenda yang sangat hanya ketemu sebentar itu ya di perpustakaan gitu. Bahkan saya sebetulnya kaget semua orang kalau mau ketemu harus janjian. Ya. Kalau kita kan bisa ketemu setiap saat ya, bahkan mau mengajar aja mahasiswa ngobrol sebentar. Bisa. Di sana walaupun hanya dengan staf biasa tidak bisa apa insidental ketemu gitu. Sementara dengan supervisor itu saya dipolakan oleh Hanitz itu, dia sudah punya jadwal kolokium ya, bahasa Jermannya itu kayak seminar bulanan. Itu yang sudah 6 bulan ke depan sudah ada gitu. Dan itu sebetulnya buat saya kan menarik sekali karena di kita kan kita tidak pernah bisa committed dengan jadwal ya. Kalau di sana 6 bulan ke depan sudah ada. Dan Mas Ading bilang, Mas Thomas bilang, Ading kamu boleh beli tiket kereta yang itu untuk acaranya masih 3 bulan lagi. Bisa, karena ini pasti tidak akan berubah. Jamnya dan ruangannya. Dan jam apa durasinya dan seterusnya. Jadi begitu dia sangat manageable on time-nya. Dan tadi betul Mbak Dia, mungkin ini last point ya, bahwa sebetulnya yang bikin kualitinya juga bagus adalah kultur otonomi belajarnya. Saya pernah di semester 1 tadi itu Mbak yang ceritanya tadi sampai sakit itu karena juga diminta sit in di 3 kelas, 1 kelas untuk regulatory system di Eropa, kebijakan Uni Eropa gitu terkait media publik itu tidak ada ceramah dari dosennya, itu tidak ada. Jadi pertemuan pertama hanya dikasih silabi, lalu minggu depan ada 10-15 reading yang harus dibaca semua. Dan itu kalau kita nggak baca, itu kita disingkirkan oleh grup kelas itu. Karena ketika dia mulai kelas, di menit awal dia hanya bilang, kelas kita hari ini adalah ini topiknya, dan saya sudah kasih assignment kemarin, lalu sekarang saatnya diskusi kelompok. Itu yang paling bikin saya takut karena pertama bahasa Jermannya apaan? Kalau ngomong kok pening kan gitu. Bahasa Inggris sedikit campur-campur, mereka sangat kompromi, tapi kan nggak enak ya. Terus kemudian yang mereka argue, yang mereka omongkan tuh selalu based on reading itu.
Jadi kemarin saya baca ini, menurut saya ini, dan seterusnya saya merujuk lagi yang ini. Nah itu tuh yang kita nggak punya gitu. Kita kan lebih banyak apa common sense ya. Pokoknya ngomong ini memahami fenomena. Tidak bisa misalnya kalau di Jerman itu lebih dari 2 menit itu dia malu kalau tidak merujuk satu referensi. Di situ. Sehingga kita tadi akhirnya membaca, dan dengan membaca kita belajar sehingga kualitas menjadi tinggi. Saya kira itu ya. Baik, ya terima kasih Mas Ading. Ini final points-nya penting sekali ya. Kalau saya juga belajar bahwa di anecdotal evidence dan empirical evidence itu yang sangat penting. Jadi katanya yang anekdot ya, tapi yang dikedepankan adalah tadi based on paper. Saya harus mengacu pada scientific argumen gitu. Barangkali itu ya. Terima kasih sekali tadi sharingnya dari Mbak Dia, Mas Hendra dan Mas Ading ya. Kita sudah sampai di penghujung acara ini karena masih ada satu pertanyaan, mungkin kita ambil satu ya dari Mbak Nadia, barangkali Mbak Arsyila. Ya, Mbak Arsyila bisa membantu, silahkan Mbak Arsyila. Baik. Mungkin saya izin bacakan pertanyaan dari Ibu Nadia Wasta Utami. Pertanyaannya, terima kasih para narasumber yang sangat inspiratif. Menarik apa yang diceritakan Pak Ading tentang stres ketika menjalani studi lanjut. Kalau boleh berbagi cerita, bagaimana Mas, Bapak, juga Ibu untuk menjaga kesehatan mental di tengah standar Jerman yang tinggi, budaya yang sangat berbeda, juga tekanan studi lanjut yang dijalani. Ya, baik. Terima kasih Mbak Arsyila. Mungkin langsung ya, bisa singkat ya. Karena kita masih ada satu sesi lagi tentang buku, mungkin bisa 1 menit. Mohon maaf ini Mbak Dia, Mas Hendra dan manajemen stres. Yang pertama pasti fisik harus kuat. Gitu. Jadi jangan, kalau budaya Indonesia ngirit-ngirit nggak jalan. Boleh masak sendiri, tapi kualitas makanan harus bagus. Kalau tidak, kita nggak akan bertahan dengan 4 musim. Itu dari sisi kualitas makanan. Kemudian kalau olahraga tidak usah khawatir, karena di sana pasti harus jalan, harus lari, ngejar bis. Kemudian dari sisi mental itu, apalagi studi S3 ya sendiri gitu, membentuk research group itu yang paling penting. Dan kemudian di situ kita bisa saling bertukar pikiran, saling sharing satu sama lain, saling menguatkan bahwa jangan pernah merasa bahwa yang Anda alami itu Anda paling menderita sedunia. Tapi sebetulnya itu dialami oleh semua mahasiswa PhD. Dan ketika seperti itu, bagaimana caranya menghadapi dan sebagainya. Tapi kalau sudah merasa paling menderita sendiri, kemudian tidak mencari solusi, ya itu tingkat stresnya besar. Tapi memang harus sakit dulu, betul seperti Mas Ading. Saya juga sempat sakit karena infeksi bakteri. Saya cerita sedikit, ketika sakit itu saya berangkat sendiri ke rumah sakit, terus mondok 3 hari sendiri, terus pulang juga sendiri. Jadi seperti dolan saja, keluarga tetap di rumah karena tidak boleh ada anak-anak yang masuk ke rumah sakit. Jadi semua berangkat sendiri, dirawat sendiri, pulang sendiri. Dan itu biasa di sana, jadi tidak istimewa. Tapi kalau di sini mungkin lucu ya, kayak dolan saja ke rumah sakit. Gitu. Ya mungkin singkat saja seperti itu kita. Iya, terima kasih Mbak Dia. Mungkin Mas Hendra, silakan. Ya, nambahin juga. Paling singkat juga ya, kalau misalnya anak-anak satu juga ya stres juga pastinya. Ya maksudnya kalau anak-anak satu juga pada akhirnya mungkin sesuai dari Bu Dia bilang, makan juga penting. Jadi emang masak sendiri tuh benar. Kalau misalnya jajan di luar kan pasti boros tuh, nambah stres lagi kan kalau boros. Terus habis itu kalau zaman sekarang mungkin bilang healing gitu kali ya. Nah masalahnya di zaman tuh kalau misalnya mau healing tuh ya mungkin sesuai dengan Pak Ading tadi, lihat jendela aja udah healing gitu. Kayak dari rumput, udah enak gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya kita ke taman aja tuh udah pasti sepi. Kalau di sini kan kita mau misalnya healing nih, mau nyendiri gitu, nggak ada tempat yang sepi di mana gitu. Kecuali ya mungkin orang-orang nggak ada yang tahu, ya itu kita bisa. Tapi di sana tuh emang ya kalau misalnya mau healing ya udah tinggal ke taman aja, itu udah pasti enak sih. Iya. Jadi emang stresnya emang bisa dikurangi dari situ, sama mungkin ada kegiatan sama orang-orang Indonesia, ngobrol gitu. Itu kan juga lumayan mengobati ya, maksudnya kayak keluh kesahnya bisa terbagikan, kayak gitu sih. Jadi penting ya teman, komunitas. Ya, pertama itu komunitas, betul sekali. Jadi saya juga aktif di waktu itu, kalau di Bonn ada PMB ya Mbak ya, pengajian Muslim Bonn.
Kalau di Munsen itu juga ada PM3 namanya, pengajian Muslim Munsen ya. Tapi buat saya ini tipikal kami, mungkin dengan istri saya kita punya hobi yang sama, yaitu traveling. Nah itu. Jadi kalau mau nggak stres kuliah itu, menurut saya S3 itu pertama niatnya jangan untuk nabung gitu. Jadi beasiswa itu kita habiskan. Jadi mikirin beasiswa kan, orang Indonesia kadang mikirnya ini Noted, nanti dapatnya berapa, saya bisa saving. Nah itu keliru. Karena nanti kalau di sana sakit itu nggak jadi saving juga, gitu. Jadi kami menabung, bukan menabung, akhirnya menyisihkan untuk travel. Nah ada cerita banyak di buku ini bagaimana, karena saya suka sejarah, suka filsafat, apalagi di Jerman banyak kota-kota dengan filsuf yang sangat berpengaruh seperti Max Weber, kemudian Karl Marx, kemudian apalagi kalau ke Berlin saya paling suka gitu ya. Ada ke berbagai tempat. Jadi singkat kata akhir pekan itu kita isi dengan jalan-jalan. Healing ya. Ya itu udah bukan salah satu buat saya, itu benar-benar untuk ini menyeimbangkan gitu. Jadi kita dapat banyak hal. Pertama benefitnya pengetahuan, tapi juga ini refreshing, dan kadang bisa jejaring baru gitu Mbak. Dan kemudian bisa menuliskannya di sini. Jadi saya kira ini mungkin juga tips ya, bahwa pertama studi itu pasti berat, tetapi kita harus menjalaninya dengan relax, dengan happy. Di Jerman prinsipnya kita mengikuti rule-nya. Nah yang kedua, kita punya balancing activity yang kita kelola sendiri berbasis hobi. Jangan sampai hilang gitu. Ada yang suka olahraga, ada olahraga terus akhir pekan. Ibu kos saya itu kalau akhir pekan itu fitness terus. Wah itu fitnessnya pasti yang paling paling bagus. Nah kadang-kadang saya ikut juga sih maksudnya. Soal membernya kan ada. Nah tapi kami lebih banyak, saya dengan istri itu travel tadi. Nggak usah jauh-jauh sebetulnya, karena ada banyak taman kota ya kan. Dan ada misalnya di Munsen tuh ada pusat kebudayaan, seperti kita punya taman budaya di Malioboro itu. Wah itu semua ada. Jadi ada misalnya hobi saya itu di pusat kebudayaan itu dia punya schedule bulanan, itu setiap minggu itu ada namanya konser-konser gratisan. Konser musik klasik, musik kamar gitu-gitu. Kita nonton aja gitu, 1 jam, 2 jam. Itu sudah cukup untuk tadi menjaga mental, kesehatan. Menjaga gitu. kewarasan. Ya. Sehat dan waras ya. Sehat dan waras. Iya. Betul, Prof. Museum di semua pojok ada. Ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Ading, Mas Hendra, dan Mbak Dia atas sharingnya. Kita sudah sampai di penghujung acara sharing session ini ya, tentang studi lanjut dan belajar budaya Jerman. Sebagai penutup, saya selaku pemandu, moderator pada sharing session ini mengucapkan terima kasih pertama kepada Prof. Wayan yang senantiasa memberikan support kepada kami semuanya di HAJY, kepada Mas Anggoro selaku Ketua Umum HAJY, dan kepada jajaran pimpinan di Prodi Ilmu Komunikasi, Bu Ida dan Pak Zaki atas kesempatan dan fasilitasinya. Mas Ading juga selaku bagian dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kami selaku perwakilan HAJY mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih kepada semua partisipan pada HAJY Talks sore hari ini, baik yang secara offline dan secara online via Zoom. Kami mengucapkan terima kasih, dan saya selaku moderator mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama saya membersamai di sore hari ini. Dengan demikian saya tutup untuk sharing session ini menuju ke acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis the next mal ya. Terima kasih. Kembalikan kepada Mbak Arshila. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dr. Evita karena telah menjadi moderator pada sesi talk show kita pada sore hari ini. Baik, sangat menarik dan sangat insightful sekali, berbagai cerita heroik dan inspiratif. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.
Baik, selanjutnya kita akan masuki acara peluncuran buku yang mana tadi sudah disinggung beberapa kali bahwa salah satu dosen tercinta kita, Bapak Mas Duki, yang akan meluncurkan buku dengan judul Dari Munich ke Cologne, Academic Travelers Note in German, yang ditulis oleh Bapak Dr. Mas Duki, yang merupakan salah satu anggota dari Himpunan Alumni Jerman Yogyakarta. Boleh beri tepuk tangan? Baik, untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Dr. Mas Duki untuk memberikan mungkin pengantar dari buku yang telah ditulis, mungkin bisa 1 sampai 2 menit untuk menceritakan isi dari bukunya. Kepada Bapak kami persilahkan. Si Arsila ini bukan nyempil, numpang ya. Bukunya diperkenalkan ke teman-teman. Ini yang kedua kali diluncurkan, sebelumnya di di penerbit waktu itu karena dihadiri oleh 2 orang tamu kami dari Jerman. Kebetulan tinggal di rumah kami hampir 6 bulan. Ada exchange student di UGM. Lalu mereka memberikan testimoni juga. Nah, hari ini khusus di acaranya HACY, kehormatan bisa relaunch lagi. Kalau mengenai isinya ini tadi sebagian sudah saya sampaikan ya. Sesuai judulnya juga, ini judul orang jalan-jalan ya kelihatannya kan. Dari Munchen gitu ya. Kemudian ke Cologne, ini ada cerita banyak selama in between ya kan. Kemudian juga dalam kehidupan selama di 2 kota ini. Jadi kalau tema kita hari ini belajar dan memahami budaya Jerman, barangkali itu tergambar di sini karena dari 4 bab dalam buku ini, yang pertama saya cerita dulu tentang bagaimana sistem pendidikannya. Itu yang saya pahami dari sisi orang komunikasi ya. Nah itu satu. Kemudian bab berikutnya baru cerita mengenai 2 kota yang ada di judul ini. Apa perbedaannya, kemudian tadi mengenai cost hidup, biaya hidup dan seterusnya ya. Tinggal di mana. Nah bagian terakhir itu yang saya bilang tadi, terakhir bagaimana kita belajar kultur Jerman. Jadi mengunjungi kota-kota kecil. Sebenarnya nggak kecil juga sih Mbak Dia. Leipzig itu kan besar sekali ya kotanya. Tapi saya menelusuri jejak-jejak filsuf Jerman misalnya di kota-kota. Bahkan ada beberapa kota di NRW, tidak hanya Dortmund, tidak hanya Hannover, tapi kota-kota yang lebih kecil kayak yang ada kereta gantung seluruhnya itu Mbak. Ya, Wuppertal itu. Itu ada sebuah kota, stasiun keretanya semuanya gantung ya di udara. Itu luar biasa Jerman. Kemudian cerita mengenai tentu saja di ibu kota Jerman namanya Berlin yang sangat indah, dan geser ke timur ke Dresden ya, kota tua dan seterusnya. Jadi ini saja barangkali sebagai penjelasan kecil. Selanjutnya buku ini saya akan serahkan secara simbolis ke para pembicara dan Mas Anggoro, juga hostnya, juga Mas Jaki selaku wakil dari Prodi. Yang itu yang ada sponsornya dari geografi, berarti untuk pembicara dan host kita ya, dan Mas Jaki mungkin ya untuk ya. Ini bahasa Indonesia Prof. Kemudian untuk Mas Jaki. Nah, kemudian yang untuk host kita itu yang berbeda karena tidak ada tasnya maksudnya. Evita ini dan Mas Ketua kita. Nah, sekarang kita berfoto ya kan sebagai closing. Yang saya pegang ini yang daminya. Makanya lecek-lecek.
Dititipkan aja. Ini Jepang. Atau Jepang. Oh, iya. Ya. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Evita. Waduh. Sama dibaca. Ini kan happy ending gitu. Berkalang sendiri. Oke, baik. Sekali lagi mari kita ucapkan selamat kepada Pak Dr. Mas Duki atas launching buku yang telah kita bagikan juga kepada para pembicara dan kepada ketua dari Himpunan Alumni Jerman Yogyakarta. Baik. Baik, acara selanjutnya kita akan berfoto bersama. Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Kika ya. Dan untuk para hadirin bisa tetap duduk di tempatnya. Nanti yang dari motor dari depan ya Mbak. Nah, baik. Boleh. Oh, mungkin yang agak nyamping boleh ke merapat ya Pak ya. Kalau yang di belakang berdiri boleh. Yang di belakang bisa maju ke depan. Oke, siap. Aman Mbak Kika? Coba dicek. Oke. Ya, boleh. Ya, boleh. Yang lain mau ikut, Mbak? Oke, terima kasih kepada Mbak Kika. Oke, baik. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara.
sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang datang baik bergabung melalui via Zoom maupun yang telah bergabung di ruangan ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada hari ini bisa menjadi kebaikan untuk kita bersama. Maka dari itu, saya juga selaku MC memohon maaf apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kalam, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah untuk mengakhiri acara kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk studi di Jerman ini saya rasa memerlukan beberapa hal ya, karena belajar di Jerman merupakan sebuah pengalaman yang berbeda dengan kehidupan di Indonesia. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu yang tertarik untuk studi ke Jerman, perlu dipersiapkan satu barangkali resiliensi ya, bahwa coping strategis itu sangat penting karena hal yang kita hadapi adalah hal-hal yang berbeda kultur maupun baik kultur kehidupan maupun kultur akademik. Jadi memang satu sisi kita perlu menyiapkan mental ya, anti fragile itu sangat penting, tahan banting, resilience adalah menjadi modal yang utama. Selanjutnya barangkali mempersiapkan kebiasaan ya, habit, terutama kebiasaan untuk membaca baik membaca literatur saintifik maupun membaca kehidupan dan membaca aktivitas-aktivitas sosial itu menjadi satu hal yang sangat penting. Hal yang lain adalah bagaimana membina networking ya, membina hubungan dengan teman-teman, membangun jejaring, memiliki komunitas ya, itu hal yang perlu disadari dalam rangka persiapan untuk studi ke Jerman. Saya rasa itu, tetap semangat dan semoga bisa meneruskan cita-cita untuk senantiasa menjadi pembelajar sejati dimanapun itu berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.